Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh indah bersama dengan Tuhan. Sungguh indah bersama dengan Tuhan. Sungguh indah bersama dengan Tuhan. Ketika dunia dalam bahaya, kami aman. Ketika dunia dalam ketegangan, kami ada dalam kepastian. Ketika dunia sedang berjalan dalam ketakutan, kami berjalan dengan iman bahwa Allah kami hidup dan berkuasa. Itu sebabnya Bapa kami bersorak, kami memuji-muji Tuhan. Bukan karena kami tidak memiliki masalah, bukan karena kami tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi kami bersorak, kami memuji Tuhan karena Allah kami dahsyat, Allah kami luar biasa. Tidak ada yang seperti Allah kami. Itu sebabnya Tuhan, keadaan yang terjadi, situasi yang terjadi semakin meyakinkan kami bahwa agama boleh banyak, nabi boleh banyak, tapi keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami tahu kami semakin dekat dengan hari yang besar itu, di mana trompet Allah akan berbunyi, dan orang yang percaya akan berjumpa dengan Yesus di awan-awan dalam kemuliaannya menyambut Sang Raja. Haleluya. Itu sebabnya Bapa kembali malam hari ini kami bersuka cita, kami bersorak-sorai di dalam Tuhan. Karena Allah kami dahsyat, Allah kami luar biasa. Allah kami mengerjakan yang terbaik buat kami, dan Allah kami membela kami tepat pada waktunya. Kembali Tuhan malam hari ini kami buka hati dan pikiran kami hanya bagi firman-Mu. Bukan nasihat manusia, teori manusia yang kami butuhkan, tetapi pewahyuan dari Allah, isi hati Allah itu yang kami nantikan. Tuhan, nyatakan isi hati-Mu sehingga kami mengerti kebenaran, dan biar kebenaran itulah akan memerdekakan hidup kami. Oh, sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga pada malam hari ini, haleluya, bukan sekedar ibadah pembinaan iman biasa yang kami hadiri, tapi malam ini malam berkah, malam ini malam mujizat, malam ini malam lawatan Allah, malam ini malam perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Haleluya. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sebelum sudah duduk, sama-sama bilang sama saya, haleluya. Sama-sama bilang haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Orang berteriak jihad hari-hari ini, kita berteriak haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Anak saya sudah lahir. Puji Tuhan. Haleluya. Anak saya lahir laki-laki. Namanya Gravens Gilbert. Lumayan dong. Iya. Dan itu anak lahir sungsang. Minta ampun. Ya kan? Mana kita pendeta lagi? Ya kan? Saya doakan berkali-kali orang sungsang lurus. Ada satu orang udah di rumah sakit. Sungsang. Didoain. Besoknya kembali ke tempat yang normal. Anak sendiri kita doain gak pindah-pindah. Oh, minta ampun. Dan akhirnya harus lahir dengan operasi sesar. Dan saya kadang-kadang berpikir, ya Tuhan, kenapa operasi? Kan lebih repot. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan pasti tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Amin. Kalau sampai di sorga saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa pakai operasi waktu itu? Tuhan akan bilang sama saya, Gilbert, persoalannya begini-begini, baru saya bilang. Karena saya tetap percaya kalau mujizat tidak terjadi, Tuhan punya mujizat yang lebih besar buat anak-anaknya. Amin. Ya kan? Karena mujizat yang terbesar, anak itu lahir, selamat. Dan dia masih jet lag. Pagi-pagi dia tidur, malam-malam dia bangun. Jadi saya pulang, mungkin dari kandungan ibu dia mendarat. Masih jet lag dia. Pagi-pagi dia tidur. Tadi pagi saya gangguin seharian, dia tidur. Tadi pagi sempat ambil darah, namanya periksa pertama kan ambil darah. Cut! Dia nangis, dia tidur lagi. Saya bilang, bangun. Nanti malam papa pelayanan. Hei. Pulang capek. Jam. Tapi nanti saya pulang, dia gini. Haleluya. Ada orang yang bilang sama saya, wah, pendeta terganggu dong punya anak sekarang. Masih kecil. Saya bilang dia yang terganggu sama saya, bukan saya yang terganggu sama dia. Karena ya seganggu-ganggunya dia, beratnya juga cuma 3,5 kilo. Ya, kita gendong gini dia. Justru dia lagi tidur, saya ganggu-gangguin dia. Memang hidup itu anugerah. Amin. Dan kalau kita bisa hidup, itu anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih buat saudara-saudara yang mendoakan. Dan buat saudara-saudara yang tidak mendoakan juga terima kasih. Ya, minimal sudah pernah dengar bahwa saya anaknya sedang di kandungan. Dan minimal sudah pernah bilang, Tuhan berkati dia. Dan lahirlah dia dengan selamat. Puji Tuhan. Haleluya. Buka Alkitab kita sama-sama. Kejadian pasal 11, hari ini seperti janji saya buat saudara. Kita mau bicara tentang menara kembar. Saya juga bingung kenapa jarang disebut gedung kembar. Lebih sering disebut menara kembar. Peristiwa itu terjadi tanggal 11 September. Dan peristiwa ini terjadi dalam Kejadian pasal 11. Ada orang-orang yang kalau ada hubungan seperti itu, wah dia hubungin. Ya saudara-saudara, tanggal 11. Ini Kejadian 11. Artinya ada sesuatu di balik kata 11. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi hati-hati, 2000 tahun artinya. Apalagi dia hubungin yang gak ada hubungannya. Tapi saya hanya mau gambarkan buat saudara bahwa kemarin saya sudah bicara tentang pendahuluannya. Kenapa tanda-tanda kedatangannya sangat jelas. Sudah kita pelajari bahwa Allah menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi. Kita juga sudah bicara mengapa dunia harus berakhir. Karena Allah tidak pernah merancangkan manusia untuk terpisah dari Allah. Minggu lalu juga session yang sebelumnya sudah saya bicara. Karena dunia hanya tempat penghukuman. Karena manusia jatuh dalam dosa. Namun sekaligus tempat demonstrasi anugerah Allah. Dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Yang ketiga, mengapa dunia harus berakhir? Karena iblis harus dihukum. Itu sudah kita jelaskan. Mengapa perlu ada tanda-tanda kedatangannya? Karena Allah tidak pernah bekerja secara mendadak. Minggu lalu sudah saya jelaskan buat saudara. Karena Allah ingin semua diselamatkan. Bukan kematian orang fasik yang dikehendakinya. Tetapi apa? Pertobatannya. Minggu lalu juga sudah saya jelaskan mengapa perlu ada tanda-tanda kedatangannya. Karena Allah bekerja dengan bertanggung jawab.
dia sama sekali tidak bermaksud menjebak. Minggu lalu sudah saya jelaskan buat saudara, bahwa bagi kita yang percaya, dia tidak akan datang sebagai pencuri. Amin. Bagi kita yang percaya, dia akan datang sebagai mempelai laki-laki untuk menjemput kita. Ini bukan soal kapan tanggalnya, tapi kita tahu bahwa waktunya sudah semakin dekat. Nah, hari-hari ini juga saya ada banyak pertanyaan, di mana orang bertanya sama saya, pendeta, apakah Osama bin Laden itu antikris itu? Itu juga akan kita bahas hari ini. Karena saya mau setiap orang percaya punya dasar yang betul di dalam imannya. Nah, kita lihat dulu Kejadian pasal 11. Kejadian pasal 11. Jadi minggu lalu fokus kita pada yang jahat. Dikatakan apa? Yang jahat akan bertambah jahat. Yang suci akan bertambah suci. Berarti ini masa di mana yang kemarin sudah saya jelaskan buat saudara, bahwa lalang dan gandum dibiarkan tumbuh bersama. Ya kan? Dan semakin usianya bertambah, semakin lalang menjadi lalang, semakin jelas gandum adalah gandum. Bedanya kenapa? Karena lalang akan semakin tinggi, gandum yang berbuah akan semakin merunduk. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan buat saudara, berarti waktunya sudah jelas buat kita. Nah, sekarang kita mau bicara tanda apakah dengan runtuhnya menara kembar, atau kita bicara tentang menara kembar, atau yang kita kenal WTC dan menara Babel. Dalam pengkhotbah dikatakan tidak ada sesuatu yang baru di negeri. Dalam kitab pengkhotbah dikatakan segala yang terjadi adalah apa yang pernah terjadi. Dan manusia diharapkan mengerti tanda-tanda yang Allah nyatakan. Kejadian 11 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Dunia sekarang sudah satu bahasa dan satu logat? Sudah atau belum? Bagi saya dunia sudah satu bahasanya dalam apa? Dalam ekonomi. Saya ulangi sekali lagi. Dunia sudah satu bahasanya dalam ekonomi. Waktu kemarin ada pertemuan ASEAN, Menteri Perdagangan seluruh negara ASEAN. Setahun yang lalu, kalau saya nggak salah, waktu baru mulai, 2 tahun yang lalu, waktu krisis baru mulai. Lalu mereka coba untuk perdagangan sesama ASEAN tidak memakai US dollar, tapi coba memakai mata uang yang lain. Mungkin mereka berusaha pakai gobang. Gobang tahun berapa itu? Ya kan? Pokoknya mereka sedang mau berusaha either dolar Singapura, atau either ringgit Malaysia, atau either Brunei punya money. Pokoknya mereka berusaha untuk tidak pakai dolar. Karena apa? Karena masyarakat ASEAN waktu itu ekonominya sedang terpuruk. Dan semakin mereka memakai dolar, keadaan ekonomi semakin terpuruk. Tetapi somehow mereka tidak bisa memakai lain kecuali US dollar. Kenapa? Karena bahasa perdagangan sudah satu. Ya kan? Bahasa ekonomi sudah satu. Istilah-istilah ekonomi yang berlaku di Amerika. Istilah pasar uang, pasar modal, apapun yang berlaku di Amerika, Inggris, Australia, Jepang, Singapura, harus semuanya sama. Kenapa? Karena dunia secara ekonomi sudah satu bahasa. Dan sudah satu apa? Logat. Sudah satu istilahnya. Kita lihat selanjutnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka pergi kemana? Ke timur.
Jadi setelah ekonomi kuat, ekonomi akan selalu kuat dari daerah barat. Dan mereka, kata Alkitab, akan menuju ke timur dan akan menguasai di sana. Dianggap di situ masih datar, belum ada sesuatu yang dapat dipakai sebagai sumber kekuatan buat mereka. Mereka dapat menguasai. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Kita nggak jumpai lagi bahwa mereka orang Amerika datang masuk ke Indonesia dan bilang, mari kita bikin batu bata. Buat apa? Di Kerawang banyak saudara-saudara, ya kan? No. Tetapi yang jelas di sini mereka mau apa? Mau ada deal business, ya kan? Mau ada apa? Sehingga dunia tergantung. Kita lihat selanjutnya. Ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan apa? Sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Setelah dunia bisnis dikuasai, mereka butuh headquarter. Headquarter dalam bahasa Malaysia disebut apa? Ibu pejabat kan? Waktu satu kali saya ada di Malaysia, saya baca disewakan ibu pejabat. Maksudnya disewakan kantor untuk kantor pusat gitu. Tapi jangan disewakan ibu pejabat dong. Ada yang tersinggung nanti. Terus saya sengaja bicara singkat buat saudara supaya saudara punya gambaran dulu. Dikatakan dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jadi perlu ada headquarters dari mereka. Tujuannya supaya apa? Supaya tidak berantakan. Supaya semuanya terhimpun dengan rapi. Lihat selanjutnya. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. God is always in control. Allah selalu mengawasi. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini baru permulaan apa? Usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Sekarang saya mau ngomong sama saudara. Kira-kira akan terjadi atau tidak? Sebagian orang berkata tidak mungkin terjadi. Sebagian orang berkata bisa terjadi. Tapi kalau kita baca prinsip ayat ini, ketika semuanya sudah satu, apapun yang mereka rancangkan, tidak ada yang tidak dapat terjadi. Pertanyaan saya sederhana. Setelah pertanyaan saya tentang cloning, pertanyaan saya kedua, kira-kira agama baru bisa terwujud nggak? Kenapa agama baru perlu terwujud? Kenapa agama baru perlu terwujud? Karena dengan banyaknya agama, ekonomi sudah satu. Ada banyak orang sebetulnya marah sama Amerika. Makanya demo terus di situ. Ya kan? Dan sekarang ada orang-orang lain yang sebetulnya setuju. Dan bilang Amerika terlalu kelewatan. Tapi kita tergantung sama dia. Betul nggak? Ya kan? Karena bahasa ekonomi sudah satu. Tapi ganjalan yang paling besar adalah agama. Karena untuk agama orang rela berbuat apa saja. Betul? Kemarin saya lihat wawancaranya Jafar Abdul Talib. Iya betul. Dan dia bilang begini, sudahlah, jangan hanya karena alasan ekonomi kita mau diperlakukan semena-mena seenaknya sama Amerika. Biar
Kalau kita mesti miskin, miskinlah daripada kita dijajah. Kalau kita mesti menderita, menderitalah. Zamannya Bung Karno bisa kok. Kenapa sekarang kita mau seenaknya saja diperlakukan sedemikian? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebetulnya persoalannya bukan soal mau menderitanya, persoalannya bukan soal harga dirinya, persoalan adalah agama. Demi agama, orang rela buat apa saja. Betul? Sehingga salah satu, dalam tanda petik, musuh kesatuan semu yang sedang diciptakan oleh manusia adalah agama. Ya kan? Yang satu bilang jihad. Yang satu bilang, jihad? Ya. Kenapa? Intinya sederhana. Agama. Osama bin Laden tahu persis. Kalau dia mau menghadapi Amerika dengan dirinya, dia pasti kalah. So dengan tenangnya di tengah-tengah persembunyian di gua, dia bilang, saudara-saudara, dengan serbuan Amerika ke Afghanistan, Amerika sedang bukan hanya menghancurkan Afghanistan. Amerika sedang membelah bumi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah Muslim. Dan bagian yang kedua non-Muslim. Kalau sudah dengar di Metro TV atau sudah dengar di SCTV atau sudah dengar di RCTI, terjemahannya sudah dirubah. Tapi kalau sudah dengar di CNN, dia jelas bilang bahwa dunia dirubah, dunia telah dipecahkan menjadi dua bagian, Muslim dan non-Muslim. Karena sebetulnya arti kata Muslim adalah orang yang berserah kepada Allah. Jadi dia tegaskan lagi bahwa perang antara orang-orang yang berserah kepada Allah dengan orang-orang kafir yang tidak percaya Allah. Karena itu, saya mohon kepada saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, dimanapun kamu berada. Iya, Osama bin Laden kan bilang begitu. Saya menghimbau, mari kita perang terhadap peperangan agama ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Osama tahu persis bahwa kalau dia libatkan agama, ini menjadi peperangan yang seru. Sampai di sini sudah ngerti maksud saya? Saya ingat Irak, benderanya tidak pernah ada bahasa Arab sebelumnya. Kalau sudah perhatikan itu. Sampai pada kisah sebelum Perang Teluk, beberapa hari sebelum George Bush senior menyerbu Irak, Irak menulis beberapa tulisan huruf Arab di dalam benderanya. Hanya to make sure. Karena ingat, waktu Irak berperang lawan Iran, Irak tidak consider sebagai negara Islam. Iran yang consider sebagai negara Islam. Tapi waktu mau diserbu oleh Amerika, Irak buat hal yang sama. Kenapa? Sekali lagi saya tegaskan bahwa agama seringkali menjadi hambatan bagi apa? Kesatuan semu. Sampai di sini sudah ngerti mau saya. Sehingga ketika mereka menjadi satu, maka salah satu yang mereka harus robah adalah apa? Atau salah satu yang mereka harus buat di samping cloning adalah nanti apa? Agama baru. Dan kalau mereka sudah berhasil membangun cloning, artinya orang-orang bodoh sudah nggak ada, orang-orang pendek udah nggak ada. Tapi sebetulnya orang kalau pendek pinter loh. Sebab darahnya muternya cepat. Jarang lupa. Orang udah tinggi gemuk lagi. Muternya jauh. Cepat mati. Makanya orang kalau pendek umurnya panjang. Kalau ada orang ngomong sama saudara, pendek lu pendek. Bilang pendek tapi umur panjang. Iya kan? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau mereka sudah berhasil membuat cloning, artinya udah nggak ada orang bodoh lagi. Orang-orang IQ tinggi yang udah ada. Nggak lagi orang meler-meler. Semua sudah orang IQ tinggi. Ya kan? Maka apa yang terjadi? Mereka bangun agama baru. Maka apa yang kata Alkitab bilang akan terjadi? Waktu orang berkata, damai, damai. Di situ apa? Tiba kesusahan.
kesudahannya, ya kan? Dengan mereka berhasil menciptakan cloning, dengan mereka berhasil menciptakan agama baru, lalu Alkitab bilang apa? Terjadi yang kata orang damai-damai. Kenapa? Mereka mengkloning orang yang punya mental bagus, yang suka curi-curi handphone apalagi di kebaktian. Nggak di-cloning lagi, saudara. Ya. Untung minggu lalu nggak ada. Tapi saya percaya, udah baik sekarang. Saya udah minta tolong semua saudara kalau ada gerakan yang aneh-aneh, tolong diselesaikan secara jantan. Nah, kita lihat selanjutnya. Inilah baru permulaan usaha mereka mulai dari sekarang. Apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan apa? Mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi apa? Bahasa masing-masing. Pertanyaan kita, kenapa Allah mengacaukan? Bukankah Allah selalu membawa apa? Kedamaian. Loh, kok mereka udah mau bersatu justru Allah mengacaukan? Tadi sudah saya bilang kesatuan mereka kesatuan yang semu. Kesatuan yang mereka rancangkan adalah kekuatan untuk menghalalkan segala cara. Untuk melakukan apa saja yang mereka rencanakan. Nah, Allah perlu mengacaukan mereka demi apa? Demi sama-sama bilang sama saya kebaikan. Sama-sama bilang sama saya kebaikan. Supaya mereka tidak jatuh dalam kejahatan yang lebih dalam. Allah membuat wake up call. Allah membangunkan, hey, wake up. Hey, kamu sedang ada di jalan yang keliru. Hey, iblis menyamar seperti malaikat terang. Dia tidak datang hanya untuk mendatangkan perpecahan. Tetapi ketika dia nggak bisa datangkan perpecahan, dia coba datangkan kesatuan yang semu. Sehingga orang lupa, orang percaya terbujuk. Orang percaya pikir inilah kehendak Allah. Tapi yang mereka rancangkan adalah kejahatan. Apa artinya tertidur? Tertidur bukan berarti gereja nggak ada kebaktian lagi. Tertidur bukan berarti di gereja nggak ada tepuk tangan lagi. Tertidur bukan berarti pendeta nggak ada yang berkhotbah lagi. Mungkin semuanya masih berlangsung. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak lagi berjalan dalam kehendak Allah. Mereka tidak lagi berjalan dalam target ilahi. Mereka sedang punya rencana-rencana sendiri. Allah diminta terlibat dalam rencana mereka. Yang mereka pikir mujizat, sebetulnya mereka sedang memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang mereka kehendaki. Allah membangunkan dan berkata, hey, wake up. Bangun. Jadi Allah yang mengacaukan adalah Allah yang baik. Sama-sama bilang sama saya, baik. Haleluya. Lihat selanjutnya. Ayat 8. Demikianlah mereka apa? Diserahkan Tuhan. Dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka, nah ini tujuan akhir Allah apa? Berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan. Bahasa seluruh bumi. Orang Indonesia mungkin dapatnya dari istilah ini, bebel. Bebal. Oh terbalik. Babel. Bebal. Mungkin dari sini orang Indonesia dapatnya istilahnya. Bebal. Karena dari situlah dikacaukan Tuhan. Bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka apa? Diserahkan Tuhan. Ke seluruh bumi. Jadi tujuan Tuhan di sini untuk apa? Supaya apa? Mereka berhenti mendirikan kota itu. Kembali pada rencana Allah. Nah, pertanyaan kita saat ini, tanda apakah yang kita bisa pelajari? Tanda apakah dengan
Tanda apakah yang dapat kita pelajari dengan kejatuhan atau runtuhnya menara kembar atau menara WTC, gedung WTC yang sedang terjadi. Ya kan? Saya percaya sesuatu yang major, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar terjadi, pasti adalah bagian dari apa yang sudah Allah nyatakan sebelumnya. Amin. Session yang sebelumnya kita sudah bicara bahwa Allah tidak akan mengerjakan sesuatu tanpa apa? Menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi. Nah, tanda apakah dengan runtuhnya menara kembar? Yang pertama, saya pelajari bahwa setiap, dalam tanda petik, menara Babel pasti dihancurkan Allah. Saya sudah jelaskan tadi, Allah yang menghancurkan adalah Allah yang baik. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, apa maksud pendeta setiap menara Babel pasti dihancurkan Allah? Kita ingat bahwa Amerika pertama kali dibangun, didedikasikan untuk Tuhan. Tetapi kemudian semenjak dibangunnya Liberty sebagai patung kebebasan, Amerika telah mengganti Tuhannya menjadi liberalism. Segala yang bentuknya bebas, itu yang menjadi Tuhannya. Kalau orang Kristen mau menyembah Tuhan, good. Kalau orang mau menyembah hantu juga good. Orang mau seks bebas, good. Orang mau pakai baju di jalan, good. Orang yang tidak mau pakai baju di jalan, good. Pokoknya kita mau bebas. Patung dibangun di sana. Bahwa negeri kami adalah negeri yang bebas. Tuhan telah diganti dengan kebebasan. Freedom. Freedom become their God. Sehingga akhirnya lewat New York, Amerika disebut sebagai pusat keangkuhan manusia. Makanya kalau sudah pernah dapat selebaran atau sudah terbiasa dengan komputer, sudah dapat pertanyaan tentang ramalan dari Nostradamus. Kalau saudara tidak pernah mendengar nama itu, jangan dipikirin. Bikin pusing pala saudara saja. Nanya sama saya juga, saya malas neranginnya. Ya kan? Kalau saudara pernah dengar istilah itu Nostradamus, ada banyak yang beredar di email hari-hari ini. Ada banyak yang beredar di selebaran yang dia salah satunya bilang, two brother from city of God, dua saudara kembar dari kota Allah dihancurkan, membuat seluruh mata dunia memandang. Saya mau beritahu, itu bukan berarti bahwa ramalan Nostradamus terjadi. Karena Nostradamus sebetulnya dalam ramalan-ramalan ini dia banyak buat puisi. Dan puisi-puisi yang diilhamkan dari kegelapan. Kemudian dia tuangkan dan dia bilang seperti kayak ramalan Joyo-Boyo. Kalau orang kita tuh seperti ramalan Joyo-Boyo. Jadi bukan seperti buku, tapi ditulisnya seperti kayak puisi-puisi, ditulisnya seperti sebuah cerpen-cerpen begitu. Tapi isinya sebetulnya ramalan-ramalan yang diilhamkan oleh kuasa kegelapan. Tetapi sekali lagi saya jelaskan bahwa New York is not city of God. New York bukan kota Allah. Di Amerika sendiri terkenal bahwa KKR yang pernah terbesar diadakan di New York itu sekitar 50 tahun yang lalu oleh Billy Graham. Dan sampai hari ini tidak ada orang lagi yang diutus Tuhan yang bisa berkhotbah di New York sampai menghadirkan puluhan ribu seperti di state-state yang lain. Paling sekian ribu orang. Terakhir, siapa itu yang dari Afrika itu? Siapa itu? Yang kalau dia doa orang ketawa-ketawa itu?
Siapa? Hah? Ya, Howard Brown. Rodney Howard Brown. Terakhir Rodney Howard Brown, dia sewa gedung yang sama, Madison Square, yang disewa 50 tahun yang lalu oleh Billy Graham. Yang tadinya mestinya KKR-nya hanya seminggu, tiba-tiba jadi berapa minggu gitu, jadi sebulan apa berapa Billy Graham. Dan malam terakhirnya seluruh Madison Square tertutup. Karena apa? Orang datang bertobat, kuasa Allah luar biasa. Dan itu seperti sirene terakhir. Dan setelah itu siapapun hamba Tuhan coba buat kebangunan rohani di sana. Tidak bisa banyak. Dan terakhir Rodney Howard Brown, dia buat di Madison Square. Dan sekian ribu orang mungkin hadir setelah 3 minggu disewa. Dan di minggu kedua, kalau saya nggak salah, akhirnya di stop. Karena memang pengunjungnya semakin sedikit. So semua orang mengakui bahwa New York is not city of God. Tapi orang menyebutnya city of sin. Kota dosa. Sudah mau cari dosa apapun di New York ada. Ada. Pendeta mengawinkan orang lesbian ada. Pendeta mengawinkan orang homoseks ada. Now, Steve, would you like to marry John? Steve, what is your answer? I do. Selamat cari apa aja. Ya kan? Saya jumpai di sana. Polisi yang gay, sudah ketemu di sana. Pokoknya apapun yang aneh. Kalau belum aneh, sudah nggak akan bisa sampai di New York. Karena hanya orang aneh yang harus tinggal di situ, saudara-saudara. Walaupun kota itu disebut City of Dream. Nah, di antara City of Dream, di antara segala pusat yang ada, WTC termasuk gedung yang paling banyak headquarter di dalamnya. Headquarter dari seluruh dunia. Mulai dari saham, emas, apapun. Banyak berada di sekitar tersebut. Sampai disebut segala pusat industri, keuangan, saham, emas, dan lain-lain berada di sini. Bahkan segala pusat dosa dunia berada di sini. Pusat berita dunia adanya di situ, segala macam, ya kan? Sampai apapun lah. Pokoknya segala hal mulai dari yang buruk, yang jahat, mungkin yang baik sedikit ada di situ. Nah, itu yang pertama kita lihat bahwa setiap menara Babel pasti dihancurkan Allah. Nah, pertanyaan kedua kita, sebetulnya Allahkah yang menghancurkan WTC atau iblis? Kalau Allah yang menghancurkan, berarti kita harus berterima kasih kepada Muhammad Atta dan kawan-kawannya. Berarti kita harus datang kirim ucapan selamat ke Osama bin Laden. Dan berkata, Dear Sir, I am Gilbert from Jakarta. Thank you to be obedience with God. Gilbert, see you in Jakarta. Ya kan? Tapi kalau itu iblis, akankah kita berkata, oh itu dia itu, antikrisnya? Untuk menara Babel jelas, saya catat di sini Allah yang menghancurkannya. Alkitab menjelaskannya. Tapi untuk WTC, kita perlu bertanya lagi. Ingat, Alkitab menegaskan, tidak ada satu utas rambutmu pun yang jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Urusan rambut aja Tuhan peduli. Ya kan? WTC runtuh berapa jempol kaki orang ketinggalan. Ya. Urusan rambut aja Tuhan peduli. Masa gedung 110 lantai begitu? Allah nggak jaga, Allah nggak apapun. Saya ada pada kesimpulan, bukan Allah. Karena jelas teroris yang menghancurkannya. Sebab kalau Allah yang menghancurkan,
Kita rame-rame protes sama Allah. Rudal-rudalnya Amerika harus dibawa ke atas. Wah! Di mana Allah? I don't know. In your heart. Jelas bukan Allah. Yang kalau saudara tanya sama saya, jadi yang menghancurkan WTC siapa? Teroris. Ya kan? Jelas bukan Allah. Tapi diizinkan oleh Allah. Tapi saudara nggak perlu marah sama Tuhan. Kenapa? Karena Allah sudah jelaskan bahwa setiap menara Babel pasti dihancurkan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Berarti dunia tetap dikendalikan oleh Allah kita. Amin. Dua tadi apa tadi? Allah atau iblis. Allah mengizinkan teroris melaksanakan. Kalau gitu Allah sama teroris kerja sama dong, enak aja. Saudara aneh-aneh aja. Maksudnya bukan Allah bilang sama teroris, hehehe, aku sertai kamu, kerjain deh. Bukan. Maksudnya teroris merancangkan kejahatan ini, Allah mengizinkan. Seperti saya bilang tadi, as a wake up call. Karena Allah yang mengizinkan, sebetulnya Allah yang merancangkan yang baik. Jadi pelajaran selanjutnya kita bisa lihat bahwa dunia tetap dikendalikan oleh Allah kita. Haleluya. Apapun yang Tuhan tidak kehendaki tidak akan bisa terjadi, saudaraku. Amin. Karena saya baca selanjutnya bahwa jika sweeping warga asing tidak bisa dilaksanakan, maka penyerangan akan berubah kepada gereja-gereja dan orang Kristen. Saya dengar begitu, saya bilang, oh ya? Dia lupa bahwa yang menyertai kita lebih besar daripada yang melawan kita. Amin. It's not about quantity. Bukan persoalan jumlah. Jangan sudah bilang sama saya, pendeta, terus kalau serang kita, gimana kita dong? Yang saya percaya adalah justru di sini Allah akan buktikan di mana lalang dan gandum. Amin. Justru di sini Allah akan membedakan lalang dan gandum. Makanya saya sebut saat-saat ini adalah the excitement moment. Saat-saat ini saya sebut adalah momen yang sangat menggairahkan. Kenapa? Karena di sini kita akan lihat bahwa Allah kita dahsyat dan tidak pernah bisa dipermainkan. Amin. Ketika aman semuanya kita pikir, oh ya aman. Tapi ketika di tengah ancaman kita aman, maka kita bilang, Allah berperang ganti kita dan kita melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Makanya buat saya ini adalah hal yang sangat menarik. Saya baca pelajari pelajaran-pelajaran ini dan saya sungguh bersuka cita. Buat saya bangga punya Tuhan seperti dia. Dan Allah sedang mendesak kita. Seperti yang saya bilang tadi. Kalau mau jahat, jahatlah. Kalau mau suci, suci. Kita nggak bisa in between. Kita sekarang nggak bisa setengah-setengah. Karena kalau saudara orang Kristen yang setengah-setengah, saudara sekarang akan menjadi bulan-bulanan iblis. Tapi kalau saudara jadi orang Kristen yang mantap, setan mau serang apapun, Allah akan buat hal-hal yang dahsyat. Amin. Saya percaya peristiwa yang terjadi di gereja mula-mula bisa terjadi hari-hari ini. Bahwa Petrus di dalam penjara tiba-tiba tak bisa ada di tengah kota. Ya kan, karena kedahsyatan kuasa Allah. Dalam saat-saat yang terjepit, Allah akan buktikan bahwa orang benarnya dibela dan dijaganya luar biasa. Amin. Orang udah siapkan. Wah, ini orang mau ditembak. Tiba-tiba persis dia mau tembak. Orang itu kelihatan berubah rupa di depannya. Dia lihat, ini orang seperti Osama bin Laden. Dia cuma dikasih tahu, Gilbert itu orangnya gemuk-gemuk orangnya. Saya keluar rumah, senjata udah dipersiapkan. Tes, dia lihat kurus kecil. Dia pikir,
kurus kecil. Anaknya kali ini, jangan anak. Ya kan? Tapi saya percaya itu akan terjadi. Siapa yang percaya? Amin. Karena saya mau beritahu bahwa di saat-saat akhir, di akhir zaman ini, Allah akan buat pernyataan-pernyataan yang dahsyat dan luar biasa. Saya menyebut zaman ini sebagai an exciting moment. Saudara boleh menatap saya dan bilang, wah, Gilbert mimpinya kebesaran. Tapi saya mau beritahu, ini akan kita saksikan. Amin. Dan ketika semuanya ada pada puncak yang berbahaya, baru di situ trompet Allah berbunyi dan kita semua di awan-awan dalam kemuliaan. Amin. Pasukan jihad mau pinjam rumah kita, silahkan, kita nggak pakai lagi. Dia mau pinjam mobil kita, silahkan, kuncinya kita tinggalkan sama STNK BPKB-nya. Ya. Karena kita ada di awan-awan dalam kemuliaannya bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Makanya make sure yang suci harus bertambah suci. Haleluya. Kita lihat selanjutnya. Dan apakah dengan runtuhnya menara kembar ini? Setiap menara Babel pasti dihancurkan Allah. Allah yang menghancurkan itu iblis, sudah jelas. Dunia tetap dikendalikan oleh Allah kita. Yang keempat, dunia tidak dapat menjamin kepastian, keamanan. Jadi dengan runtuhnya menara Babel ini kembali jelas. Amerika disebut sebagai negara yang paling aman, whatever lah orang menyebutnya. Tapi coba saudara lihat Mazmur 127. Billy Graham dalam salah satu khotbahnya pernah berkata, kalau Tuhan tidak tegur Amerika, Tuhan harus minta maaf pada Sodom dan Gomora. Iya, dalam salah satu khotbahnya, Billy Graham dengan tegas pernah berkata, karena dia waktu itu sedang bicara begini, di depan hamba-hamba Tuhan, khususnya pendeta-pendeta dari Amerika, dia bilang begini, hey pendeta-pendeta dari Amerika, jangan kamu sombong. Karena memang Amerika yang paling banyak mengirim misionaris ke seluruh dunia. Amerika yang paling banyak membuka cabang gereja di seluruh dunia. Amerika yang paling banyak menyekolahkan pendeta-pendeta dari seluruh dunia di Amerika. Tetapi Amerika juga yang menyebabkan dunia berdosa. Lalu dengan tegas Billy Graham pernah berkata, kalau dalam waktu dekat Allah tidak memberikan teguran yang keras kepada Amerika, Allah harus minta maaf pada Sodom dan Gomora. Karena berarti Allah terlalu cepat menghukum Sodom dan Gomora, tetapi terlalu lambat menghukum Amerika. Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi ingat, dunia tidak dapat menjanjikan kepastian, keamanan. Hanya di dalam Yesuslah kita aman. Amin. Makanya selalu saya bilang, kita sih nggak usah panik lah. Kita nih orang yang paling tenang. Orang-orang sedang panik, aduh nanti gimana, kita aman. Kita bilang Yesus kita menyertai kita. Amin. Lalu apalagi pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwa hal-hal yang tidak terduga dapat saja terjadi kapan saja. Kadang-kadang kita pikir, aduh masa sih ini bisa terjadi, masa sih bisa terjadi. Persoalannya bukan kapan hal itu terjadi. Pertanyaannya, siapkah kita? Amin. Lihat kiri kanan saudara, bilang kamu siap nggak? Amin. Sebetulnya apa sih yang akan terjadi dalam hidup ini? Buat saya cuma sederhana. Dalam hidup ini, yang pertama terjadi hal-hal yang menyenangkan. Siapa yang tidak ingin mendapat hal-hal yang menyenangkan? Siapa yang ingin mendapat hal-hal yang menyenangkan? Amin. Semua kita ingin mendapat hal-hal yang menyenangkan. Yang kedua, hal-hal yang tidak menyenangkan. Siapa di sini yang senang mendapat hal-hal yang tidak menyenangkan? Kalau ada yang angkat tangan, orang aneh sekali dia. Semua kita ingin dapat hal-hal yang menyenangkan, ya kan? Kenapa kita bisa dapat hal-hal yang tidak menyenangkan? Loh, karena Allah mau proses. Berarti hal-hal yang tidak menyenangkan pun Allah kerjakan untuk apa? Kebaikan. Dan yang ketiga, hal-hal yang tidak terduga sebetulnya hanya apa? Ujung-ujungnya menuju pada kematian. Tapi bagi kita yang percaya, Filipi 1 ayat 21 bilang apa?
Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena kalau aku hidup, aku berbuat, bekerja keras. Tapi kalau aku mati, aku berjumpa dengan Dia muka dengan muka dan mengalami segala kebaikan yang sudah disediakannya bagi kita. Amin. Jadi buat kita, gak ada sesuatu yang mengejutkan. Mungkin saudara menatap saya dan bilang, ya tapi kalau bisa jangan mati dong pendeta. Ya saya kan juga masih mau aman. Loh, Alkitab kan bilang orang yang rela kehilangan nyawanya justru tidak akan kehilangan nyawanya. Orang yang justru takut kehilangan nyawanya itu yang akan kehilangan nyawanya. Berarti kalau kita siap mati buat Yesus, kita akan tetap hidup bersama Kristus selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ya kan? Yang keenam, berarti tanda apakah dengan runtuhnya menara kembar itu? Bahwa kita sebagai orang percaya selalu mengerti bahwa di balik semuanya selalu ada maksud yang indah. Ini yang saya tadi sudah jelaskan. Ini adalah wake up call dari Tuhan. Sudah tanya sama saya, kenapa? Di tengah-tengah situasi, keadaan, ekonomi mulai membaik, kelihatannya resesi dunia sudah mulai mau bisa diperbaiki, tapi tiba-tiba kenapa bisa terjadi situasi seperti ini? Jawaban saya sederhana. Allah sedang membuat wake up call. Allah sedang berkata, hey, bangun, kembali ke dalam rencanaku. Menurut rekan-rekan saya, baik mereka yang punya gereja Amerika maupun gereja Indonesia di New York, dan mereka bilang semenjak kasus itu tiba-tiba gereja penuh, nggak tahu masuk dari mana orang datang. Kawan saya satu ada gerejanya orang hitam, dan dia bilang seumur-umur orang-orang hitam yang nggak pernah masuk tiba-tiba masuk. Orang-orang yang tadinya tidak pernah tertarik gereja tiba-tiba masuk gereja. Doa sungguh-sungguh. Dia baru ingat Tuhan juga masih ada rupanya. Ya kan? Nah, berarti Allah sedang membawa, hey, bangun. Tapi di tengah yang bangun tetap akan dijumpai apa? 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Ada yang bangun, lalu menyiapkan minyak, masuk dalam pengurapan Allah. Ada yang sekedar cuman hanya karena takut, hanya karena pikir, ya udah perlulah ke gereja daripada enggak. Gitu kan? Tetapi buat semua berlaku wake up call ini. Sehingga kalau sudah tanya mengapa Allah izinkan malapetaka ini terjadi, sudah lihat di overhead ada 4 hal penting agar manusia kembali pada tujuan mengapa dunia ini ada. Dunia ini ada bukan Allah tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat seutuhnya. Paulus menyebut dunia ini sebagai apa? Kemah sementara. Dan Paulus bilang kemah sementara ini satu saat akan dibongkar. Karena dunia ini saya sebut sebagai tempat Allah menyucikan umatnya. Makanya ada doktrin-doktrin tertentu yang berkata bahwa setiap manusia itu pasti akhirnya masuk surga. Karena setelah mati ada api penyucian. Jadi kalau yang hidupnya benar langsung masuk surga. Kalau yang hidupnya kurang benar masuk api penyucian, kerak-keraknya supaya lepas, dosa-dosanya supaya berhenti. Kalau mulutnya suka mulut yang enggak, dibakar dulu mulutnya supaya lurus lagi. Kalau suka ngelirik yang enggak, suka ngintip yang enggak, supaya suka nontonin yang enggak, dibakar matanya biar putih lagi, baru masuk surga. Tapi saya mau beritahu, manusia mati satu kali kata Alkitab dan dihakimi. Jadi kalau kita mau pakai doktrin api penyucian kita sementara kita di muka bumi ini. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Di sini api penyucian kita. Sampai Alkitab bilang apa? Yang jahat biar bertambah jahat. Ya kan? Sama seperti Alkitab bilang apa? Lewat api itu akan terbukti mana kayu, mana jerami, mana emas, mana perak. Kayu dan jerami makin dibakar, makin habis. Makin dibakar, makin habis. Makin dibakar, makin
habis. Tapi perak dan emas makin dibakar makin murni, makin dibakar makin murni, makin dibakar makin murni. Haleluya. Lihat, agar manusia kembali pada tujuan mengapa dunia ini ada. Sebagai api penyucian, Allah proses supaya kita kembali dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, untuk menggenapi yang kita sudah baca kemarin, Wahyu 22 ayat 12, yaitu menghukum yang harus dihukum dan memberi upah kepada yang harus menerima upah. Coba lihat ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa apa? Upahku, untuk membalaskan kepada setiap orang menurut apa? Perbuatannya. Haleluya. Yang ketiga, untuk memperingatkan dunia. Hei, Allah itu masih ada. Tapi juga yang keempat, untuk menjaga orang benar. Coba lihat Wahyu 6. Ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Kalau peperangan ini tidak berakhir, tetapi terus emosi kebencian semakin memuncak, maka keadaan dunia sama seperti ini. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi Alkitab tegas bilang apa? Janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Haleluya. Nah, lalu yang terakhir, pertanyaan kita, mengapa Allah di akhir zaman ini bertindak begini tegas, begini keras? Kenapa sih? Loh, Allah apa enggak jaga itu? Kok ribuan orang Tuhan izinkan mati? Kok sampai peperangan gini? Loh, di mana Tuhan? Ada orang-orang yang di saya lihat di televisi berdemo dan berkata, where is God? Di mana Allah? Dengan lain kata, kalau Allah betul ada, kenapa ini orang-orang kok begini? Yang satu menyebut nama Tuhan, yang lain menyebut nama Tuhan, tapi bom orang, bunuh orang, serbu orang, serang orang, masing-masing pakai nama Tuhan, dan masing-masing berharap Tuhan bela. Kalau Tuhan seperti punya tangan ditarik 2. Hei, ikut sini, ikut sini. Sampai Tuhan pun bilang, hei, apa-apaan sih? Sama-sama menyebut God. Sama-sama manggil God. Ya kan? Tapi, dua-duanya serang-serangan. Di mana Allah? Kenapa di akhir zaman Allah bertindak dengan keras seperti ini? Saya tadi sudah bilang, gandum dan lalang dibiarkan tumbuh bersama, supaya jelas yang jahat bertambah jahat dan yang suci bertambah suci. Coba lihat 1 Yohanes pasal 2. Kenapa keras? Dengar. Karena inilah saatnya antikris datang. Coba lihat 1 Yohanes 2. Ayat 18. Hari ini kita mau jawab, siapa antikris itu? Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Saudara akan baca di terjemahan manapun, saudara tidak akan menjumpai istilah ini, seorang antikristus. Dan kita tertipu dengan istilah ini. Di sini dikatakan apa? Seorang antikristus. Saudara pernah tahun 70-an nonton film Damin Omen nggak? Hah? Kuc Hotahai pernah nonton? Ketahuan banget sih kelas saudara. Saudara nontonnya Kuc Hotahai. Minta ampun. Sekitar tahun 70-an ada film namanya Damin Omen. Wah, anaknya nakal banget. Terus di kepalanya ada tulisan 6. Nah, sebetulnya orang termotivasi dengan pertanyaan, who is
the Antichrist. Semua orang tuh selalu berpikir pada a person. Waktu siapa tuh orang Jerman yang menghabisi nasi goreng 6. Saudara kalau ikut kuis siapa berani udah kalah melulu. Orang belum selesai udah main nyambung aja. Baru saya bilang siapa orang Jerman yang menghabisi Hitler. Enak aja, saya kan belum selesai. Itu tuh yang pertandingan makan nasi goreng banyak, siapa namanya? Tapi saudara benar, berarti saudara dapat membaca hati saya. Saya bangga punya jemaat seperti saudara. Haleluya. Ya. Ya daripada saudara tersinggung ntar. Ada orang bilang sama saya gitu. Gilbert, itu ada orang yang ngomong gitu tersinggung. Saya bilang, aduh, orang kalau tersinggung sama saya itu orang yang paling malang dalam hidupnya. Karena saya tidak pernah pikirin. Kalau saya ngomong, saya nggak, oh ini saya mau nyinggung si ini. Sudah nggak bisa tidur, sayanya tidur enak. Kan percuma. Jadi, saya mau kasih tahu, kalau saya ngomong itu jangan tersinggung. Kalaupun itu betul peristiwa yang sedang terjadi dalam hidup saudara, ya apa boleh buat. Berarti Allah memang menegur saudara. Ada bapak-bapak yang tersinggung, bilang, Gilbert itu kalau ngomong selalu tentang istri piaraan. Kan gak enak saya. Bukannya dia bertobat malah tersinggung.